Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sedang merendah dalam kehidupan anak-anaknya, dan saatnya nanti akan tiba sesuatu yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya berjudul Jadilah Manusia yang Mengerti Kehendak Tuhan. Di ayat 25 di sana dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini berbicara tentang adanya kekhawatiran. Jujur, apa yang dilakukan oleh manusia saat ini berkaitan dengan adanya pandemi virus corona yang melanda Indonesia, termasuk di dalamnya melanda Kecamatan Prangkil yang beberapa waktu ini dikatakan merah. Ada daerah-daerah tertentu di mana di situ ada korbannya. Kabupaten Pati ada banyak kecamatan yang disebutkan zona merah, sehingga muncul yang namanya kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Saya melihat penjenengan semua yang duduk seperti itu, saya melihat atau saya merasakan diri saya sendiri, di mana saya juga harus seperti ini, pakai pelindung wajah, mungkin juga nanti pakai masker. Itu adalah sesuatu yang menurut saya enggak nyaman. Saya lihat di sini itu Bu Tuti sama Pak Sartono, suami istri. Kebetulan yang saya lihat di depan ini Bu Tuti sama Pak Sartono, duduknya kayak orang enggak kenal. Jadi jauh-jauhan ada tanda silang merah yang di sana diberikan untuk beliau berdua tidak boleh berdekatan. Dan itu dilihat juga sebenarnya nggak nyaman. Semuanya ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang namanya kekhawatiran. Bukan berarti saya mengatakan Bu Tuti khawatir dengan Pak Sartono atau Pak Sartono khawatir dengan Bu Tuti, bukan seperti itu. Karena beliau berdua di rumah suami istri. Tetapi di sini, di tempat umum, dikehendaki semuanya ada dalam posisi jaga jarak. Dan dalam kehidupan yang seperti ini, kita semua tetap harus jalan. Gelem ora gelem yo kudu mlaku.
Bagaimana kita mensikapi kehidupan yang seperti saat ini? Tetap jalanlah, tetap kerja kalau memang harus kerja, tetap pergi memang harus pergi. Sampai saat ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak bisa atau belum bisa memutuskan untuk saya pergi ke Surabaya, ketemu suami, ketemu anak. Sudah 6 bulan. Lalu anak-anak saya juga seperti itu. Apakah tidak ada keinginan? Ada. Tapi bagaimana kita mensikapi atau memahami keadaan yang Tuhan izinkan saat ini? Dipikir rekoso. Kalau dibuat enjoy aja. Saya ketemu dengan Bu. Kalau dulu, halo Bu, salaman, mungkin rangkulan. Saya ini, halo Bu, beda aja. Tanpa merepel. Kalau mungkin orang zaman dulu, orang gayanya lah, kok ragu salaman karo aku, sombong. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemerintah menganjurkan untuk jaga jarak, tidak perlu salaman, tanpa mengurangi rasa hormat. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker, dan mungkin ditambah pakai penutup wajah seperti yang saya lakukan di beberapa sekolah yang sebagai sekolah percontohan yang masuk, setiap anaknya harus mempunyai ini masuk sekolah. Ribet, enak rasanya, tapi itulah yang harus dilakukan oleh semua orang, siapapun mereka, di tempat umum, bertemu dengan siapapun mereka. Keadaan yang demikian menjadikan kita semua tetaplah jalan. Kekhawatiran tentu ada, tapi tetaplah jalan, tetaplah lakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi ketahuilah bahwa ada aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kita jalan melakukan aktivitas. Ibadah pun tetap boleh dilakukan di tempat-tempat tertentu, tapi lakukan sesuai dengan aturan-aturan dari pemerintah. Lalu bagaimana kehidupan kita secara pribadi tanpa hubungan dengan orang lain? Di dalam ayat 33 bisa dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya melakukan apa yang harus saya lakukan sesuai dengan aturan-aturan di pemerintahan. Tapi untuk diri saya secara pribadi, hubungan saya dengan Tuhan itu bagaimana? Lakukan apa yang Tuhan berikan. Di sana dikatakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya, lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, walaupun kadang-kadang tidak enak. Jalan aja, bukan hanya sebaliknya. Yang aku lakukan adalah yang menyenangkan hatiku, karena Tuhan itu kan kasih. Pasti Tuhan mengasihi, pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan menyertai aku. Pasti. Tapi bukan seperti itu yang diharapkan. Masa hidup
Sing penting aku tetep bunyi. Engko gak Gusti pirsa, engko gak Gusti nulung, engko Gusti kan. Sudah percaya, sangat percaya misalnya. Sudah tahu kalau di situ itu ada truk mau lewat. Lo kok malah jalan sampai naik dulu. Percaya saya, Tuhan kan kuasa, pasti Tuhan tolong saya. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau lihat bagaimana kehidupan Yusuf. Yusuf yang sangat dibenci oleh orang-orang yang dia kasihi. Saudara-saudara, dijual, lalu akhirnya menjadi budak, difitnah, masuk penjara, tapi dia tetap mengasihi, tetap melakukan apa yang dia harus lakukan. Dan pada akhirnya kita tahu sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Khawatir, takut, ada tentunya dalam kehidupan manusia, tapi semuanya itu tidak menjadikan manusia lari atau menghindar, karena ketakutan atau kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Tetap jalani hidup di mana Tuhan kehendaki untuk kita hidup. Virus ini yang masih ada sampai saat ini, bagaimana keadaan yang terjadi saat ini di sekitar kita? WA masih muncul, tidak ada ini, ada sekian yang kena ini, hati-hati dan lain sebagainya. Takut, khawatir, bingung, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Hidup harus tetap jalan. Monggo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar untuk tetap mau mengerti apa yang pemerintah inginkan dalam kehidupan manusia. Bantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran. Lindungi diri dengan jaga jarak, pakai masker, tidak perlu kemana-mana kalau tidak sangat-sangat penting. Lalu bagaimana kita dengan Tuhan? Lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Pasti Tuhan akan tetap memberkati, menyertai kita semua, melindungi termasuk di dalam. Tuhan Yesus selalu ada dan beserta dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami, kau menyertai kami dalam kami mendengar, memahami daripada firman ini. Mari Tuhan Yesus, firman-Mu berhenti, tetapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.